Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan terima kasih untuk yang sudah hadir di webinar Sekolah Bisnis Digital Marketing kali ini. Berkolaborasi dengan Hijrah Bank, penyedia layanan perbankan syariah berbasis aplikasi digital. Sebelumnya, izinkan saya Cynthia Sarahlianita untuk memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Kita akan memandu webinar yang bertemakan mengasah keterampilan bisnis untuk meningkatkan kredibilitas dan memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM. Bersama saya di sini sudah hadir dua narasumber utama kita pada malam hari ini. Mungkin boleh kita sapa dulu ya teman-teman. Halo, selamat malam. Yang pertama ada Kak Muhammad Nizar Mustaqim, Program Director of Arkam Accelerator dari Hijrah Bank. Selamat malam, Kak Muhammad Nizar. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Baik, baik. Posisi kalau nggak salah lagi ada di luar kota ya, Kak? Iya, baru sampai banget nih, baru mendarat di Semarang. Agak-agak jet lag jangan-jangan. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan untuk mengisi acara malam ini. Semoga nanti ilmunya lancar dan berkah untuk kita semua, Kak. Amin. Lalu selanjutnya ada pembicara utama kita yang kedua ini. Ada Kak Erwin Saputra, founder dari SBDM. Selamat malam Kak Erwin. Halo, selamat malam juga. Oke, mohon maaf belum bisa on cam nih. Siap, semangat Kak Cynthia. Iya. Insyaallah sudah ready. Sudah ready ya Kak? Siap, siap. Terima kasih sudah menyempatkan hari ini. Baik. Baik teman-teman, karena kita tadi sudah lumayan pemanasan nih pakai lagunya John Jungkook ya, The Dreamer. We are the dreamer because we can see it. Teman-teman mohon izin untuk semuanya mungkin bisa on cam. Kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya, karena masih awal nih, masih panas biasanya. Boleh Kakak admin tolong dibantu? Boleh? Apakah kakak admin ada yang sudah siap? Ya, teman-teman. Boleh dulu ya. Oke, mungkin kita ini aja ya. Ada 2 slide ya. Oke, mungkin dari saya kita ambil deh. Saya ambil. Ya. Oke, mungkin teman-teman semuanya boleh dinyalakan kameranya dulu. Kita ada 2 slide ya, ada 2 slide. Silakan untuk bisa nyala kameranya dulu. Terima kasih Bu Helena, terima kasih Mas Tian, Pak Budiman, Bang Mikael yang keren. Oke, Bu Ina dan semuanya. Oke, mungkin yuk bisa on cam dulu, kita ambil gambar. Karena biasanya di awal itu masih semangat, masih rapih ya. Nanti di akhir biasanya udah kusut-kusut gimana gitu ya. Oke. Kita ambil ya gambar ya teman-teman semuanya, mohon izin untuk bisa ambil gambar. Ada 2 slide, yuk tampilkan muka terbaiknya, wajah terbaiknya, saya ambil ya dari hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, pertama. Sebentar, slide keduanya saya ambil lagi. Oke, sekarang slide kedua. Yuk, lihat kamera lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut Kak Cynthia. Ya, terima kasih untuk Kak Erwin. Oke, karena waktunya udah agak lumayan malam ya, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke sesi materi yang pertama.
Di sini sudah hadir bersama kita Kak Muhammad Nizar Mustaqim. Rencananya kita akan membahas tentang apa sih ini? Tentang gimana caranya supaya partner mau berkolaborasi bisnis dengan kita. Karena kita tahu ya namanya bisnis itu nggak mungkin deh hidup cuma sendirian. Kita butuh lingkungan ekosistem bisnis yang mendukung supaya bisa berkembang lebih besar lagi. Teman-teman ada nggak yang pengen dapat peluang modal tambahan? Pasti pengen kan? Nah, di sini Kak Muhammad Nizar Mustaqim sepertinya sudah siap untuk membisikkan bocoran-bocoran tipsnya kepada kita ya teman-teman. Gimana Kak Nizar? Silakan. Apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Oke. Waktu silakan. Saya bisa share screen kan ya? Oh, Siap, saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Aman. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Saya mulai ya, berhubung waktunya juga sudah ini ya lumayan banyak terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan salam kenal Mbak Cynthia, Mas Erwin, halo. Selamat malam Mas. Dan tentunya para partisipan di kegiatan webinar malam kali ini. Tadi mungkin tadi udah disampaikan ya Mbak Cynthia dari awal. Mungkin ini karena di sini saya lihat banyak para pelaku usaha gitu ya, entrepreneurs. Jadi di sini saya lebih ke ngebahas bagaimana mungkin kita bisa tadi ya menjadi seorang entrepreneurs yang akhirnya bisa mengoptimalkan gitu ya apa yang ada di dalam diri kita dan tentunya juga bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu ya dan dari sisi keterampilan kita bisa menciptakan satu kredibilitas khususnya di era digital saat ini gitu ya dan bagaimana kita bisa akhirnya mendapatkan koneksi atau akses ke sisi permodalan gitu ya. Baik. Oke. Mungkin kalau ada yang masih belum di-mute, mohon izin ya untuk di-mute dulu biar suaranya enggak ini. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ini awalan dulu ya sebelum nanti mungkin masuk ke bahasan yang lebih kompleks terkait dengan entrepreneurs. Jadi kalau ini saya pernah baca bukunya Reynal Kasali gitu ya. Jadi ada analogi yang memang cukup menarik gitu ya mengenai entrepreneurs itu apa gitu ya. Kan banyak ya teori dari para ahli yang menyebutkan beberapa hal terkait dengan entrepreneurs. Cuma ini yang menurut saya sangat menarik adalah Pak Reynald bilang kalau telur itu memang sejatinya lebih keras gitu dibandingkan dengan bola tenis gitu. Nah, namun ada hal yang menarik gitu ya. Kalau telur kan saat jatuh itu emang langsung pecah ya gitu, langsung jatuh terus pecah. Tapi kalau misalkan bola tenis gitu ya, saat jatuh itu memantul gitu. Dan memang karakteristik ini yang saya sering temukan di para entrepreneurs atau para pengusaha di mana saat mereka jatuh, mereka bisa kembali untuk naik kembali karena mereka tahu gitu ada suatu learning atau pembelajaran yang bisa diperoleh mereka dari saat mereka jatuh gitu hingga mereka bisa bangkit lagi. Dan yang di sini disebutkan bahwa entrepreneur itu memang akan terus belajar gitu dan akan untuk ini ya untuk terus mengembangkan usaha bisnis mereka gitu ya. Nah, termasuk tadi kalau kita bicara seorang entrepreneurs itu gitu bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya, bagaimana terkoneksi dengan mitra-mitra yang baik termasuk dalam hal permodalan, saya rasa ini hal yang cukup menarik. Nah, seorang entrepreneur yang baik, mereka selalu bisa melihat peluang. Jadi, saat bisnis mereka jatuh, itu bukan berarti mereka gagal, tapi mereka akan melihat peluang apa lagi yang mungkin mereka bisa jadikan itu sebagai salah satu hal yang akhirnya mereka bisa melakukan inovasi gitu ya untuk dijalankan. Ini teori sekali mungkin ya di awal. Nah, related sama proses entrepreneurship-nya gitu ya. Ini terkait dengan bagaimana proses seseorang untuk menerapkan kreativitas dan inovasi agar melahirkan sesuatu yang baru serta menciptakan sebuah perubahan gitu ya. Nah, adanya perubahan dan inovasi inilah yang memiliki nilai tambah. Nah, mungkin ini teman-teman pengen tahu juga ya, saya sebetulnya dari mana sih gitu ya. Ini di samping terlihat ada Arkom, itu by Hijrah Bank. Kita adalah salah satu part dari Hijrah Bank yang mana fokusnya adalah
kita ingin gitu ya UMKM ataupun para entrepreneurs atau para startup founders itu memiliki pemahaman yang clear gitu ya, bagaimana mereka menciptakan satu bisnis atau satu model bisnis yang akhirnya bisa diterima oleh market. Dan kita bisa connect dengan mentor ataupun orang-orang yang memang sudah sukses lebih dahulu di dalam bisnis yang mereka jalankan. Nanti akan dibahas lebih jauh. Nah, terkait dengan temanya, mungkin saya akan lebih spesifik ke digital entrepreneur sebelum nanti mungkin kita bicara terkait dengan data-data yang relate dengan hal ini. Jadi kalau kita bicara soal digital entrepreneurs, ini adalah istilah yang mencakup bisnis online yang dibuat dan dijalankan oleh individu gitu ya. Ya mungkin sebetulnya secara sederhananya seperti itu. Namun sebetulnya nanti akan dijelaskan lebih dalam ya. Kenapa mungkin di era digital ini gitu seorang entrepreneur nggak cukup mungkin sama dengan era-era yang sebelumnya gitu. Karena di era digital ini bagaimana kita perlu atau seorang entrepreneur juga perlu untuk beradaptasi gitu ya. Beradaptasi di mana sudah banyak teknologi baru yang sejatinya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bisa boosting bisnis mereka gitu ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, saat kita bisa menjadi seorang digital entrepreneurs gitu ya, apa yang mungkin bisa kita peroleh? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa scale up. Salah satunya Hijrah Bank gitu ya. Kantornya mungkin di Jakarta gitu. Tapi dengan kita gitu ya membuat bisnis ini diintegrasikan dengan aspek digital, setiap orang di seluruh Indonesia bisa membuka ataupun bisa menginstal Hijrah application gitu. Dan setiap orang bisa membuka rekening di sana. Itu mungkin simpelnya seperti itu. Misalnya teman-teman juga melakukan bisnis gitu ya. Ada yang mungkin di bisnis fashion, food and beverage dan lain-lain gitu ya. Saat teman-teman melakukan interkoneksi dengan aspek digital ini, teman-teman juga bisa menjangkau market yang lebih luas gitu. Mungkin saat misalkan punya offline store, ya mungkin yang datang juga nggak terlalu banyak. Tapi saat teman-teman punya online store gitu, itu bisa menjangkau market yang lebih luas. Nah, lalu terkait dengan adaptability juga, bagaimana dengan aspek digital ini sebetulnya banyak peluang yang akhirnya bisa kita optimalkan gitu. Adaptability ini di mana saat satu peluang mungkin kita coba manfaatkan namun tidak terlalu berhasil gitu ya. Sebetulnya dengan teknologi yang saat ini berbagai macam bisa kita manfaatkan, kita bisa pivot model bisnis kita gitu ya. Nah, ini hanya pembuka saja ya di sini. Lalu bagaimana aksesibilitas juga dan profitabilitas juga kita bisa optimalkan. Nah, sebelum masuk ke dalam tadi gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan aspek permodalan dan lain-lain, mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan gitu ya. Nah, bicara soal kenapa kok yang dibahas adalah terkait dengan digital entrepreneurs. Karena kalau bicara soal data-data, potensi ekonomi digital Indonesia ini besar sekali gitu ya. Potensi ekonomi digital di Indonesia ini prospeknya itu sangat cerah, di mana tahun 2030 yang mana sekitar 7 tahun dari sekarang gitu ya, itu potensinya itu kurang lebih di 4.531 triliun. Nah, ini sangat luar biasa. Ini juga bisa kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana volume transaksi uang elektronik juga mencapai 8,26 miliar gitu ya. Ini dalam hal transaksinya. Ini sebetulnya tanpa melihat data gitu, kalau misalkan teman-teman juga melihat aktivitas transaksi yang dilakukan di merchant atau aktivitas transaksi yang dilakukan di rumah makan dan lain-lain, kita udah tahu bahwa sebegitu meningkatnya ya transaksi digital gitu ya. Yang awalnya kita selalu bawa uang gitu ya. Dan ini juga tentunya impact dari pandemi kemarin gitu ya, yang mana awareness dan juga aktivitas transaksi digital jadi semakin meningkat. Ada pakai kris dan lain-lain gitu ya. Nah, berdasarkan data Kemenko Perekonomian, pertumbuhan digital di Indonesia tercatat tertinggi di Asia Tenggara. Nah, jadi sebetulnya prospeknya memang sangat cerah ya untuk ekonomi digital, khususnya di Indonesia. Nah, berikutnya, potensi transaksi secara digital. Ini kita bisa lihat ya, tren belanja online ini mendorong penggunaan uang elektronik. Jadi ini udah double-double nih. Jadi artinya yang pertama, saat bicara digitalisasi ini gitu ya. Pertama, bagaimana orang melakukan transaksi itu secara digital. Yang pertama, bagaimana orang memprovide produk gitu ya dalam satu platform gitu ya. Dilanjutkan juga dengan bagaimana orang akhirnya bertransaksi menggunakan uang elektronik juga gitu ya. Nah, jadi ini memang bisa kelihatan ya di tahun 2021 dan ini sampai ke pertengahan 2022, ini data sebelumnya, itu kita bisa lihat betapa signifikannya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat
bahwa dari sisi kenaikannya, kalau misalnya kita lihat volume transaksinya bisa sampai 5.316% dengan nilai transaksi yang tumbuh hingga 15,392%. Nah, ini mungkin salah satu hal yang teman-teman mungkin di sini sebagai seorang entrepreneurs gitu ya, atau para peserta yang memang memiliki usaha harus mulai memiliki keterampilan yang hanya mungkin kalau dulu sebagai pengusaha itu atau sebagai orang yang menjalankan bisnis mungkin yang penting produknya bagus gitu ya. Atau misalkan dari sisi bagaimana kita menjajakan barangnya itu kepada konsumen yang mungkin mulai dari circle kita, word of mouth dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk saat ini mungkin perlu ada beberapa kompetensi yang akhirnya harus ditambah gitu ya. Salah satu kompetensi yang memang penting adalah bagaimana kita bisa menjadi entrepreneurs yang go digital gitu ya. Nah, berikutnya, nah kalau kita mau jadi entrepreneurs yang go digital, di sini mungkin ada teman-teman pernah dengar ya prinsip UMKM go digital. Di sini disampaikan bahwa survei dari Bank Indonesia, 87,5% UMKM terdampak secara negatif oleh pandemi gitu ya. Namun ada hal yang menarik. Meskipun pandemi, dari sana 27,6% diantaranya mengungkapkan peningkatan penjualan gitu ya. Apa yang akhirnya membuat orang-orang bisa bertahan, bahkan mengalami peningkatan penjualan gitu ya. Strateginya adalah berjualan online dan variasi produk. Nah, karena saat ini memang perilaku masyarakat dari sisi arah digitalisasinya ini memang sudah cukup besar ya, khususnya karena pandemi. Waktu itu kan pandemi kita pegang uang aja kan kadang males ya karena harus cuci tangan lagi dan lain-lain. Tapi itu juga di behavior yang bagus juga gitu ya. Namun di satu sisi dengan adanya pandemi ini perilaku kita lama-lama bergeser dari yang awalnya mungkin menggunakan uang kertas dan lain-lain, akhirnya kita udah terbiasa menggunakan uang elektronik. Dan pandemi sendiri dengan adanya waktu itu pembatasan kegiatan sosial dan lain-lain, orang juga malas untuk belanja ke offline store dan lain-lain gitu ya, atau bahkan orang lebih ke arah khawatir mungkin ya untuk belanja ke offline store, akhirnya semua orang juga semakin meningkat behavior untuk melakukan transaksi secara online. Saya yakin mungkin teman-teman UMKM di sini gitu ya, kalau yang sudah punya bisnis pasti menggunakan beberapa layanan atau fitur dari sisi e-commerce dan lain-lain. Nah, penggunaan fitur digital yang ada ini sebetulnya bagaimana UMKM di sini gitu ya, bisa menjalankan bisnisnya itu gitu ya dengan bantuan teknologi sehingga dia bisa menjangkau market yang lebih luas gitu ya. Lalu selain itu juga bagaimana dia bisa melakukan pengelolaan atau pendataan bisnis dengan lebih baik gitu ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan ya, apa saja sih layanan digital yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah apa sih manfaatnya misalkan kalau kita melakukan digitalisasi dalam hal melakukan bisnis, yaitu akses permodalan juga bisa lebih baik. Misalkan gini, kalau misalkan teman-teman menggunakan layanan seperti point of sales atau misalkan pencatatan akuntansi secara digital, pastikan pencatatan laporan keuangan teman-teman itu akan menjadi lebih baik kan. Nah, pencatatan laporan keuangan yang menjadi lebih baik itu akhirnya dapat digunakan oleh teman-teman untuk menciptakan satu kredibilitas tertentu gitu. Nah, kredibilitas inilah yang memang akhirnya membuat lembaga keuangan atau para pemodal lebih trust. Karena apa? Laporan keuangan tercatat dengan baik, datanya bisa dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama halnya dengan nanti aplikasi yang mungkin saat ini menjadi mitra dari SBDM dalam webinar ini Hijrah Bank gitu ya. Hijrah Bank juga sama. Hijrah Bank juga di sana merupakan satu aplikasi layanan perbankan yang memang ini ya berbasis teknologi. Jadi orang-orang bisa langsung buka tabungan di sana gitu. Dan berikutnya nanti UMKM juga bisa melakukan pembagian ini pencatatan keuangan antara pencatatan keuangan individu dengan pencatatan keuangan bisnisnya. Dan nanti akan ada grafiknya, akan ada bagaimana keuangannya itu berjalan dengan lebih tertata gitu ya dan tercatat. Dan itulah yang sebetulnya bisa menjadi dimanfaatkan oleh UMKM untuk akhirnya mengakses ke permodalan. Nah, kalau kita bicara layanan digital untuk UMKM itu ada beberapa saat ini gitu. Jadi yang pertama mungkin teman-teman udah bisa tahu ya dari beberapa nama yang di sini barangkali ada yang udah pakai gitu ya.
Jadi memang ada yang one stop solution dan ini super apps gitu ya yang memang membantu. Misalkan contoh ada Gojek, ada Evisery gitu ya. Nah, bisa dikatakan kalau dengan adanya Gojek gitu ya, ini kan layanannya memang memberikan solusi untuk semuanya gitu ya, untuk menjangkau layanan yang memang diperlukan oleh market atau oleh masyarakat. Baik itu ride hailing gitu ya, kayak misalnya tumpangan dan lain-lain. Ataupun memang sampai ke teman-teman pun memanfaatkan ini kan untuk misalkan pembayaran, itu ada e-wallet dan lain-lain, ada GoPay gitu ya. Lalu saat misalkan teman-teman punya merchant gitu ya, teman-teman juga bisa kerjasama dengan ini, di mana saat kerjasama teman-teman juga bisa mendapatkan layanan antar yang lebih baik gitu ya. Nah, misalkan ada e-fishery, kalau ini di bidang perikanan. Jadi para pengusaha yang punya usaha di bidang perikanan, punya kolam dan lain-lain, mereka bisa memanfaatkan. Manfaatnya untuk apa gitu ya? Untuk layanan ini adalah akhirnya mulai dari bagaimana menjalankan bisnisnya untuk budidaya gitu ya, bagaimana pola pengelolaan farming services-nya, sampai ke misalkan dia mendapatkan pembiayaan, dan juga bagaimana dia mendapatkan teknologi untuk pemberian, pakan dan lain-lain, sampai ke bagaimana dia mengakses market dengan adanya platform yang diberikan oleh e-fishery. Nah, selain itu ada teknologi finansial dan saya rasa, UMKM yang memang, ingin go digital harus mulai memanfaatkan teknologi finansial ini. Salah satunya nanti ada bank digital gitu, di mana sebetulnya dengan layanan ini, teman-teman, banyak manfaatnya. Pertama, buka rekening bisa di mana saja. Biasanya layanan-layanan itu juga, memberikan beberapa layanan yang cukup menarik ya, misalkan adanya, pembagian tadi, misalkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan bisa kita pisah gitu ya, sehingga tidak tercampur. Lalu ada Alami. Alami ini adalah bagian dari Hijrah Bank juga yang mana dengan bisa mengakses ini, UMKM bisa mengakses layanan pembiayaan berbasis digital juga gitu ya, hanya tinggal menggunakan web atau aplikasi gitu. Sehingga saat ada kebutuhan pembiayaan bisa langsung diajukan dan prosesnya mungkin relatif lebih singkat. Ada kredibook, ada kasir yang mungkin kalau di sini lebih fokusnya adalah ke pencatatan keuangan. Sehingga nanti UMKM bisa mencatat keuangan lebih rapi dan dengan hal itu akan lebih kredibel sebetulnya di mata pemberi modal atau lembaga keuangan gitu ya. Ada kasir, ada kredibook gitu ya. Nah, selain itu juga ada beberapa saat UMKM misalkan kesulitan karena nggak punya warehouse dan sebagainya, ada layanan gudang online dan logistik seperti Credible, Shipper, dan juga Jubelio gitu ya. Bagaimana semuanya terintegrasi di sana gitu ya, sehingga saat UMKM ingin gitu ya melakukan pengelolaan, maka semuanya bisa terbantu dengan adanya layanan ini. Dan e-commerce tentunya ini semuanya tahu ya, gitu bagaimana ini platform ini membantu UMKM untuk bisa berjualan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin di sini nih kalau misalkan kita bicara tadi, apa sih yang menjadi, isu atau permasalahan utama gitu ya, saat misalkan UMKM ini ingin bersinergi dengan mitra yang akhirnya bisa menyediakan modal untuk mereka gitu. Sebetulnya ini kita nggak cuma bicara terkait dengan bagaimana si UMKM ini mendapatkan permodalan dari perbankan gitu ya. Namun, ini juga terkait dengan bagaimana UMKM juga bisa mendapatkan permodalan, dari mitra yang lain, misalkan ada angel investor dan lain-lain. Nah, dari survei yang udah dilakukan, terdapat 4 isu nih. Jadi Arkom sudah melakukan survei gitu ya di internal. Isu utama yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama adalah ada kompetisi bisnis, ada hambatan dalam promosi, ada masalah bahan baku, dan keempat adalah kurangnya modal. Namun sebetulnya dari keempat faktor itu, saat misalkan UMKM ini mengalami kekurangan modal, pada akhirnya itu bisa berdampak ke yang lain-lain. Masalah bahan baku, ya karena nggak ada modal, dia nggak bisa beli ke supplier. Masalah hambatan dalam promosi, kadang ya karena nggak ada modal, akhirnya dia nggak bisa berinovasi untuk melakukan promosi-promosi ataupun viral activity lainnya gitu ya. Itu juga menjadi salah satu hambatan. Atau kalau kita bicara soal digital marketing pun gitu ya, untuk ads dan lain-lain juga kan pasti ada cost yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, kadang aspek-aspek itu juga yang akhirnya perlu dipertimbangkan. Jadi memang modal menjadi hal yang paling basic gitu ya dan untuk bisa menjalankan bisnis ini menjadi lebih baik gitu. Nah, kurangnya modal juga berdampak kepada kompetisi bisnis. Kenapa? Karena saat UMKM punya modal yang cukup, punya modal yang baik, mereka bisa ekspansi.
mereka bisa melakukan beberapa product diversification ataupun strategi pengembangan lain gitu. Namun saat bicara kekurangan modal, akhirnya mereka juga akhirnya terdampak gitu ya. Kayak misalkan contoh yang saat ini mungkin di dunia fashion ya gitu. Bentar lagi kan Lebaran. Nah, pasti Lebaran ini kan semua fashion bisnis gitu bakal bikin hal-hal yang cukup menarik karena ini adalah momentum gitu ya. Nah, mereka bakal ngedesain hal-hal yang baru, ngedesain edisi spesial Lebaran dan Ramadan dan lain-lain. Cuma saat misalkan terjadi kekurangan modal ya pasti akan berdampak. Mereka akan kehilangan momentum gitu ya. Nah, berdasarkan kepada beberapa data, terdapat beberapa alasan yang menjadikan UMKM ini belum bisa mengakses permodalan atau tadi istilahnya belum kredibel dan belum mendapatkan trust dari sisi bank ataupun dari sisi lembaga keuangan. Yang pertama adalah permasalahan laporan keuangannya. Nah, ini kenapa? Karena banyak UMKM ini sebetulnya saat bisnisnya sudah besar, namun banyak pencatatannya itu yang masih manual atau belum menggunakan laporan keuangan yang memang akhirnya mensupport mereka untuk jadi lebih kredibel gitu. Padahal tadi sebenarnya udah ada aplikasi di luar yang bisa membantu mereka gitu ya. Nah, tapi untung mungkin untuk yang berjualan di e-commerce dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan datanya sudah bisa terrecord di dalam platformnya ataupun memang menggunakan beberapa platform seperti yang tadi misalkan menggunakan Jubelio, omnichannel yang menghubungkan keseluruhan transaksi di dalam e-commerce sehingga semua transaksinya bisa terrecord dan bisa termonitor dengan baik itu bagus dan itu akhirnya bisa mendapatkan akses yang lebih baik gitu ya dan lebih kredibel. Lalu yang kedua, permasalahan agunan gitu ya. Kadang tidak ada penjamin terus dari sisi lama menjalankan bisnis dan yang terakhir adalah literasi keuangan yang masih belum optimal. Kadang UMKM ini harusnya sudah waktunya mereka mendapatkan permodalan, namun di satu sisi mereka tuh nggak paham pada stage mana mereka berada. Bisa jadi mereka itu udah pada stage emang mereka itu harus expand, harus misalkan harus ekspansi gitu ya, dan mereka harus mendapatkan tambahan modal untuk bisa mengoptimalkan bisnisnya mereka. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara soal layanan keuangan gitu ya, ini sorry saya agak buru-buru ya biar waktunya mungkin nggak terlalu malam. Yang pertama, ada beberapa layanan keuangan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Yang pertama adalah mobile banking gitu ya. Ini adalah layanan yang juga disediakan oleh Hijrah Bank gitu ya. Ada mobile banking. Lalu yang kedua adalah aplikasi peer-to-peer lending ya, di mana saat misalkan mau mengajukan pembiayaan mungkin dengan model yang lebih mudah, lalu terkait dengan caranya tanpa harus ngeprint dokumen dan lain-lain, hanya tinggal upload gitu ya dan lain-lain, itu bisa masuk ke aplikasi peer-to-peer lending. Dan Hijrah Group sendiri memiliki layanan peer-to-peer lending yang disediakan oleh Alami Syariah. Lalu ada e-wallet, saya rasa semuanya udah ada yang cukup familiar dengan beberapa nama di sini. Lalu ada catatan keuangan dan pembukuan ya. Jadi ini setiap transaksi gitu ya, barang keluar, barang masuk, sekecil apapun harusnya tercatat sehingga nanti recap-nya itu yang bisa digunakan untuk sebagai laporan keuangan UMKM. Nah, lalu berikutnya adalah investasi dan wealth management. Jadi kalau misalnya UMKM ataupun orang-orang yang memang senang untuk berinvestasi atau melakukan pengelolaan atas harta yang dimilikinya, itu ada beberapa layanan wealth management, misalkan ada bibit dan lain-lain gitu ya. Lalu ada kartu ATM, saya rasa ini yang paling basic gitu ya. Semua orang pasti akan menggunakan ini, mungkin yang punya rekening gitu ya. Dan yang terakhir adalah e-commerce, pay later. Kadang kalau orang-orang yang menggunakan e-commerce gitu ya, layanan atau platform e-commerce, makanya nanti biasanya untuk baik itu untuk pengguna, untuk usernya, ataupun memang untuk si penjualnya, itu memang mereka menyediakan. Karena biasanya mereka disokong atau disupport juga oleh lembaga keuangan. Gitu. Nah, saya rasa teman-teman di sini mungkin sudah mengenal beberapa hal ini, gitu. Dan ini saya rasa sangat penting. Karena memang untuk bisa bersaing di era digital ini sudah waktunya keterampilan bisnis yang memang nanti diperlukan adalah bukan hanya mengenai bagaimana kita memproduksi satu barang dan juga melakukan pemasaran. Namun harus adanya pemahaman ataupun adanya mindset untuk bisa mendigitalize apa yang kita lakukan. Saya rasa apa yang dibuat oleh SPDM ini gitu ya, ini sangat baik gitu ya. Apalagi program rutinnya SPDM yang memang
mencoba untuk terus meningkatkan bagaimana UMKM itu memiliki kemampuan digital marketing. Saya rasa ini adalah salah satu hal yang cukup menarik di era persaingan seperti ini. Karena kalau dulu mungkin sebelum internet berkembang pesat gitu ya, hanya satu, dua, atau misalkan hanya segelintir pelaku usaha gitu ya yang menggunakan. Tapi kalau sekarang semuanya sudah punya knowledge dan juga sudah menggunakan layanan-layanan ini, sehingga kalau yang masih belum, saya rasa harus segera nih gitu untuk menggunakan layanan-layanan digital. Baik tadi layanan digital secara umum ataupun layanan keuangan secara digital. Agar tidak kalah dalam persaingan dan juga bisa mengakses pasar yang lebih luas. Nah, jadi kalau misalkan tadi bicara keterampilan utamanya, yang pertama seorang entrepreneurs gitu ya, ini sama. Mungkin keterampilan utamanya sama dengan entrepreneurs pada umumnya gitu ya, memahami pasar, mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan, artinya pain point yang ada di market ini harus kita ketahui gitu. Apa sih pain point itu gitu? Saat kita tadi entrepreneurs itu sama kan kayak bola tenis gitu ya. Saat mereka jatuh, mereka terus cari peluang biar mereka bisa bangkit kembali dan lain-lain. Nah, jadi memahami pasar, mengidentifikasi ataupun mengetahui apa sih yang sebetulnya menjadi permasalahan utama yang ada di pasar gitu ya. Itulah yang sebetulnya sangat diperlukan. Sehingga bisa mengidentifikasi ada ide, ada inovasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dulu kan saat kita mau mencari tukang ojek kan susah banget gitu ya. Makanya kan akhirnya ada satu pain point yang mana sebetulnya pain point-nya itu atau permasalahan baik itu di ojek pangkalan ataupun orang yang mencari kendaraan atau tumpangan gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan hadirnya ride hailing application, ya, one stop solution yang terkait dengan sama seperti kayak Grab, Gojek dan lain-lain, akhirnya permasalahan itu terselesaikan gitu ya. Terus terkait dengan permasalahan lain gitu ya, misalkan dulu orang saat misalkan mau menjangkau lembaga keuangan gitu ya, mereka sangat sulit gitu karena misalkan untuk buka rekening aja mereka harus datang jauh-jauh ke bank dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, dengan kita di rumah aja tanpa harus rapi-rapi datang ke bank gitu ya atau jauh-jauh datang ke bank, kita tinggal download aplikasinya terus kita bisa langsung buka rekening dan kita bisa langsung isi juga rekeningnya dengan cara transfer dan lain-lain. Salah satunya misalkan seperti di Hijrah Bank. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan. Banyak orang kenapa sih inklusi keuangan di Indonesia ini nggak besar gitu ya? Karena banyak orang mungkin untuk membuka rekening saja mereka segan gitu atau mereka malas gitu. Saya pernah datang ke beberapa daerah di pelosok waktu saya masih bergerak di bidang yang lain. Itu saya sempat ngeliat gitu ya, orang sempat bilang gitu, "Pak, kenapa nggak buka rekening gitu, transaksinya pakai cash aja." "Nggak ah, males, banknya jauh," gitu. Nah, sesederhana itu. Bahkan mungkin di beberapa pelosok gitu ya, bank itu menjadi tempat yang mungkin menjadi orang-orang segan masuk gitu. Bahkan ada yang sampai buka sendal gitu ya, masuk ke bank gitu. Ini fenomena kan, fenomena yang benar-benar bisa kita lihat. Tapi dengan adanya solusi mereka cukup dengan membuka handphone, mereka bisa buka rekening, saya rasa ini adalah hal yang cukup menarik. Terus berikutnya, bagaimana seorang entrepreneur juga bisa menentukan persona konsumen ya, persona konsumen yang akan disasar gitu ya. Ya misalkan kalau teman-teman punya bisnis misalkan di fashion, ya harus tahu juga persona konsumennya gitu. Apakah memang akan menyasar konsumen A, B, dan C gitu, itu juga harus ditentukan. Misalkan seperti kami gitu ya. Kami tentunya layanan keuangan syariah ini kenapa kami bentuk gitu ya, karena kami melihat bahwa 87% gitu ya, orang Indonesia itu adalah muslim. Pertama adalah dari sisi addressable market yang cukup besar. Nah, namun setelah itu pun, kita juga harus tahu gitu ya, ada emotional market, ada, terkait dengan logical market dan lain-lain. Nah, ini yang memang harus dipahami, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menyasar, persona tertentu, itu harus dilihat, dievaluasi apakah memang sasarannya sudah tepat atau belum. Saya rasa keterampilan utama itu menjadi hal yang cukup penting. Lalu yang ketiga, di era digital ini, yang, saya rasa perlu benar-benar ditingkatkan adalah soal product development. Jadi tidak hanya mengenai produk-produk konvensional produk gitu ya. Mungkin kalau produk development di sisi
pakaian, makanan, itu kan mungkin ada risetnya, terus dicoba dan lain-lain. Nah, di dalam bisnis digital saat ini pun gitu ya, teman-teman sebagai owner mungkin bisa melihat peluang-peluang lain gitu. Dari tadi, bagaimana kita bisa mendevelop satu produk gitu end to end, mulai dari kita mengidentifikasi, mendiscover apa sih sebetulnya yang menjadi pain point gitu ya, hingga kita membuat satu MPV gitu ya, di mana dengan adanya satu MPV itu kita bisa melihat gitu. Kita coba lempar produknya ke market, apakah memang menjadi satu produk yang market fit atau tidak, bisa diterima oleh pasar atau tidak gitu ya. Itu menjadi satu kemampuan yang saya rasa cukup penting gitu ya. Dan bagaimana teman-teman mendeliver produk itu, melakukan iterasi saat misalkan oh ternyata ada yang kurang berhasil, ada yang harus diperbaiki. Itu saya rasa menjadi keterampilan yang cukup penting. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan pencapaian bisnis serta melakukan pengelolaan bisnis. Ya mungkin ini ya, karena ini yang menjadi salah satu ciri khas dari seorang digital entrepreneurs gitu. Nah, soft skill-nya ya sama gitu ya. Leadership, communication, emotional intelligence, decision making, dan organizational culture-nya harus diperhatikan juga. Jadi soft skill ini mungkin bisa dikatakan leadership, communication itu sederhana, cuma emang cukup sulit dijalankan di era seperti sekarang ini gitu ya, saya rasa teman-teman saat nanti membentuk satu bisnis yang mungkin nanti relate dengan aspek digital gitu ya, leadership ini penting. Misalnya teman-teman mau bikin startup gitu ya, mau bikin startup yang memang relate sama aspek teknologi gitu ya. Nah, leadership ini penting banget karena nanti teman-teman akan punya tim mungkin dari cross generation gitu ya. Bisa jadi teman-teman CEO-nya gitu ya, tapi misalkan timnya atau staffnya usianya lebih jauh lebih muda atau jauh lebih apa ini ya, lebih dewasa atau lebih mature dibanding teman-teman. Nah, itu penting banget kalau misalkan teman-teman nggak punya kemampuan untuk leadership gitu ya, dalam hal melakukan cross generation leadership ini akan berdampak yang cukup besar juga gitu ya. Karena misalkan saat teman-teman memimpin generasi saat ini gitu ya, mungkin apa akan berbeda gitu ya dengan memimpin generasi-generasi sebelum kita atau misalkan baby boomers dan lain-lain. Pace-nya, pace kerjanya, speed-nya dan lain-lain itu juga akan berbeda. Communication ini menjadi hal yang paling penting. Emotional intelligence dan communication ini satu hal yang sebetulnya harus di-combine gitu karena memang ini penting banget itu tadi gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa menjalin hubungan mitra dengan pemodal, dengan market, dengan traders, dengan reseller kita, dengan supplier kita, itu semua terkait dengan hal ini gitu. Bagaimana kita bisa membuat nyaman mereka dan juga kalau kita punya startup, kita bikin bisnis gitu ya, bagaimana menjalin komunikasi dan emotional intelligence di sisi internal kita juga penting banget gitu ya. Bagaimana kita empathy, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini dengan rasa saling percaya ke teman gitu dan lain-lain gitu ya. Itu yang saya rasa mungkin sederhana namun sulit sebetulnya untuk dijalankan. Tapi saya yakin teman-teman di sini punya kemampuan-kemampuan itu. Decision making dan organizational culture-nya juga gitu ya. Nah, bicara soal ekosistem Hijrah Group, ini mungkin buat teman-teman yang apa ini mungkin slide-nya lebih relate ke oke, kita UMKM, kita juga udah go digital gitu. Gimana sih caranya biar bisa dapetin permodalan atau pendanaan dari Hijrah Group gitu ya. Ini adalah beberapa hal. Hijrah Group sendiri itu ada Hijrah Bank, lalu ada Alami yang tadi peer-to-peer lending, bagaimana pembiayaan bisa diberikan. Ada Arkom dari kami yang memang fokus ke pendampingan UMKM dan kami juga menjadi agregator yang menghubungkan teman-teman yang nanti memang memiliki keperluan gitu ya untuk pendampingan, permodalan ataupun akses misalkan sertifikasi halal dan lain-lain bisa ke kami dan ada Alami Institute yang fokus kepada literasi keuangan syariah gitu ya. Nah, itu mungkin yang pengen disampaikan. Nah, ini buat teman-teman apa kalau misalkan teman-teman juga pengen tahu gitu ya, apa aja yang bisa diterima gitu ya dari Arkom by Hijrah gitu ya. Ini ada beberapa hal yang menjadi perks and benefit gitu. Kita juga punya program intensif untuk akselerator, lalu terkait dengan beberapa hal ada webinar juga. Nah, ini harapannya nanti kerjasama antara Hijrah dengan SPDM gitu ya. Dan harapannya nanti bisa menjadi program yang rutin juga mungkin dengan Alkom Accelerator. Lalu kita juga bisa mengkoneksikan gitu ya program pembiayaan yang dimiliki oleh Hijrah Bank ataupun Alami gitu ya. Itu dengan apa
teman-teman UMKM. Nah, ini kurang lebih programnya. Kalau misalnya teman-teman mau join juga atau pengen tahu, bisa masuk ke Arkom Accelerator. Nah, soal peer-to-peer lending, ini tadi mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Peer-to-peer lending ini memang bagian dari Hijrah Group, namanya Alami Syariah. Jadi kita mengkoneksikan antara UMKM yang membutuhkan permodalan dengan para pemodal melalui aplikasi kita, gitu ya. Nah, untuk misalkan untuk ngecek lebih jauh bisa ke alamisyariah.co.id gitu ya. Dan kalaupun memang teman-teman kayak ngerasa aku pengen ini ya, pengen apa? Nanya lebih jauh gitu ya terkait dengan layanan yang ada di Hijrah ataupun Alami peer to peer sebetulnya bisa masuk ke dalam ini Arkom Acceleratornya bisa mendaftar ke sini gitu ya. Sehingga nanti akan dibantu oleh teman-teman Arkom untuk pendataannya sehingga nanti bisa kita langsung sambungkan gitu ya. Nah, ini produk pembiayaannya gitu ya. Produk pembiayaannya sendiri ada produk pembiayaan modal kerja ataupun investasi. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Jadi harapannya kami dari Arkom gitu ya bisa menyampaikan terkait dengan hal yang sangat penting gitu ya di era sekarang, bagaimana teman-teman sebagai UMKM harapannya sudah bisa mulai go digital, baik dalam melakukan proses transaksi ataupun pencatatan ataupun bisnis yang memang dijalankan oleh teman-teman. Harapannya dengan adanya aspek digital itu teman-teman akan bisa lebih kredibel karena memang semuanya terdata dengan lebih baik, memiliki track dan historical yang juga bisa kita lihat dari sisi lembaga keuangan gitu ya. Dan akhirnya bisa berdampak kepada kemudahan para UMKM untuk bisa mengakses permodalan baik itu modal kerja ataupun investasi. Baik yang berbasis project ataupun non project gitu ya. Nah, ini kalau syarat dan ketentuan saya rasa ini nanti bisa dibaca ya gitu ya. Kurang lebih sama, yang penting adalah bagaimana teman-teman tadi bisa memenuhi beberapa aspek yang menjadi hal yang cukup penting gitu. Nah, mungkin itu teman-teman dari saya gitu ya. Mohon maaf agak sedikit panjang tapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran dan juga bisa menjadi ini ya informasi berharga buat teman-teman. Terima kasih dari saya itu mungkin teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Nizar. Benar-benar mind blowing buat kami para pemula ini. Siap. Ada dari Kak Pamstruk Perkasa ini. Makasih ya untuk Kak Erwin dan Kak Nizar. Melalui perantara SBDM bisa menjadikan solusi dan sebuah jawaban atas berbagai banyaknya keterbatasan, terutama pada UMKM dan para pemula dalam merintis bisnis. Makasih ya Kak. Ya. Selanjutnya, karena materinya sudah selesai, boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand-nya, nanti saya bantu untuk on mic ya. Atau ada teman-teman di sini yang sudah menyampaikan pertanyaannya lewat chatbox, boleh saya bacakan ya Kak? Pertanyaan dari Kak Enfanta Pamungkas. Izin bertanya Kak, apa aja sih yang harus dikembangkan para UMKM agar bisa aktif dan giat dalam usaha pengembangannya? Terima kasih. Mohon dijawab, mungkin Kak Nisa bisa membantu. Oke, terima kasih. Ini dari Mas Enfanta ya. Oke. Apa saja yang harus dikembangkan para UMKM agar bisa aktif atau giat dalam usaha pengembangan? Ini mungkin pengen dapat konteksnya langsung nih, nggak apa-apa open mic aja. Takutnya nanti ngejawabnya nggak sesuai harapan. Silakan mungkin Mas, boleh di open mic. Oke, oke saya ada Mas Enfanta. Kalau nggak saya coba ini ya saya coba menggunakan perspektif dari konteks yang ditanyakan gitu ya. Apa saja yang harus dikembangkan para UMKM agar bisa aktif atau giat dalam usaha pengembangan. Nah, bicara soal pengembangan gitu ya, baik itu dalam hal ekspansi, product diversification gitu ya. Pengembangan ini kan banyak.
apakah memang pengembangannya ini dalam bentuk misalkan menjangkau market yang lebih luas atau misalkan dari sisi pengembangan dalam hal tadi itu gitu ya, produksinya lebih banyak dan lain-lain. Nah, ini juga memang apa saja sih yang sebetulnya harus dilakukan oleh UMKM. Sebetulnya ini banyak perspektifnya. Cuma kalau saya mungkin melihat bagaimana UMKM bisa berkembang itu biasanya adalah dari bagaimana mereka bisa menjangkau market sih gitu. Nah, jadi kalau misalkan pengembangan di sini sama kayak kita misalkan di lembaga keuangan. Bagaimana kita bisa bertumbuh setiap bulannya? Caranya adalah kita menjangkau market yang lebih luas, menjangkau nasabah yang lebih banyak dan lain-lain. Nah, UMKM juga sama gitu ya. Saat ini UMKM misalkan yang dijalankan atau usaha yang dijalankan masih mencakup market yang mungkin segmennya adalah di satu region gitu ya. Nah, bagaimana agar bisa misalkan mencoba dijual misalkan ke luar negeri misalkan. Nah, salah satu misalkan binaan Arkom ada namanya keripik itu dari Sukabumi, Yami Babe gitu ya. Itu mereka akhirnya meskipun usahanya ini sebetulnya ada di kota Sukabumi gitu ya, ada di kota Sukabumi, tapi mereka bisa ekspor ke 6 negara, bahkan masuk ke Timur Tengah dan Amerika gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk ekspansi yang dilakukan. Padahal kalau kita bicara itu apa kritik, apa yang membedakan gitu, akhirnya dia bisa diterima oleh negara lain gitu. Ah, produknya itu memang dilakukan riset and development yang kuat gitu. Keripik aja memang biasa aja dan di Indonesia juga banyak. Tapi keripik yang gluten free itu akhirnya diminta oleh negara-negara luar. Karena kenapa? Awareness dari sisi orang-orang luar terhadap kesehatan, terhadap bahan yang gluten free dan lain-lain gitu ya. Itu semuanya ada. Nah, jadi sebetulnya apa yang bisa dikembangkan oleh para UMKM tadi balik lagi. Bagaimana UMKM ini bisa memahami apakah memang produknya punya keunggulan atau tidak. Gitu. Dan yang kedua, mungkin bisa dilihat dari sisi marketnya. Gitu. Kalau misalkan kita jualan produk salad gitu ya, di negara atau di daerah yang sebetulnya orang-orang yang menyukai saladnya itu sangat sedikit, atau bisa dibilang vegetariannya dikit. Dengan misalkan kita coba melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang sebetulnya di sana banyak gitu ya. Misalnya mau buka cabang nih gitu ya. Buka di daerah yang memang di sana secara data konsumsi apa sayurannya itu lebih banyak gitu ya. Itu juga menjadi salah satu momentum. Jadi balik lagi keterampilan yang harus dilakukan buat kembangin usaha adalah bagaimana memahami pasar gitu ya dan bagaimana mencari segmen market yang tepat sehingga sebetulnya bisa jadi gitu ya yang mungkin saat kita melihat oh ternyata market yang ini kok nggak berhasil ya gitu. Saat kita terus menggali pasar mana yang paling cocok akhirnya itu bisa menjadikan pengembangan. Sebenarnya banyak kan strategi-strateginya untuk pengembangan, cuma saya mengambil perspektif bagaimana kita bisa memahami marketnya sih gitu ya sehingga strateginya mau ekspansi gitu ya mau bertahan mau melakukan diversifikasi itu betul-betul bisa clear sih. Mungkin itu ya. Terima kasih Kak Nizar. Bagaimana Kak Enfanta mungkin sudah menjawab sepertinya ya, jelas banget. Terima kasih Kak. Ini ada lagi yang raise hand, Kak Mikael Krisna Tanata. Mungkin boleh untuk open mic ya Kak. Sepertinya siap untuk bertanya langsung ini sudah mengajukan raise hand. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam Kak Mikael. Waalaikumsalam. Dengar kedengeran ya suara saya. Mohon izin mau tanya tadi terkait dengan produk pembiayaan ya Mas Nizar ya. Ini yang membedakan dengan yang konvensional khususnya perbankan ya itu dari sisi mana aja. Terus juga namanya sejauh apa sih yang ditinjau oleh Hijrah Bank ini untuk memberikan pembiayaan khususnya untuk UMKM. Dan jenis-jenis usahanya tuh apakah spesifikasi atau semua UMKM bisa diterima? Kurang lebih itu terkait produk ya. Ya, baik terima kasih Pak Mikael. Jadi kalau bicara Hijrah Bank atau Hijrah Group tadi kan ada dua ya. Yang pertama memang Hijrah Bank itu sendiri. Jadi kalau produk pembiayaan yang ada di Hijrah Bank sebetulnya ini sama dengan produk yang ada di perbankan. Tapi memang fokus kita adalah di perbankan syariah ini adalah memberikan produk-produk investasi dan working capital yang dalam artian di sini usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mungkin bedanya di situ yang pertama. Terus yang kedua, apa bedanya Hijrah Bank dengan yang lain?
Nah, mungkin dari sisi prosesnya tadi saya sampaikan ada yang memang project based, ada non project based gitu ya. Nah, mungkin di beberapa bank ada juga yang pola-pola ini mungkin tidak diberikan. Cuma sebetulnya yang paling berbeda dari part of Hijrah Group ini adalah yang alami peer-to-peer lending, Pak, gitu. Nah, kalau alami peer-to-peer lending itu nanti tinggal masuk ke alamisyariah.co.id. Bedanya adalah sistem pengumpulan dana untuk pendanaannya itu adalah dengan pola crowdfunding gitu. Nah, jadi tinggal masuk ke aplikasi, terus nanti tinggal mengajukan permohonan pendanaan gitu ya. Saat misalkan nanti dilakukan assessment, assessmentnya sebetulnya mungkin sederhananya tetap dilakukan assessment karakter menggunakan BI checking dan lain-lain itu tetap, tapi memang kita tidak terkoneksi ke BI checking atau Slick. Kalau untuk yang peer-to-peer lebih ke arah Pevindo. Nah, jadi tetap, jadi sebetulnya salah satu yang untuk menjaga kredibilitas adalah bagaimana historicalnya juga bagus ya secara kredit. Nah, terus berikutnya baru kalau misalkan memang nanti sudah clear, itu akan di-campaign atau akan dilakukan crowdfund untuk bisa memenuhi kebutuhan dananya gitu. Nah, mungkin apa sih bedanya dengan yang lain? Relatively prosesnya lebih cepat. Nah, dan yang kedua adalah untuk dialami sendiri memang untuk yang peer to peer itu tanpa agunan, Pak, gitu. Jadi nilai tanpa agunan dan nilainya bisa sampai dengan 2 miliar rupiah gitu. Itu berdasarkan POJK nomor 77 dan POJK nomor 10. Nah, jadi bedanya apa alami dengan bank? Salah satunya dari POJK-nya juga gitu. Dari POJK-nya yang mana dalam POJK-nya juga disebutkan bahwa ketentuannya juga berbeda dengan bank. Dan tadi proses crowdfunding dan mungkin yang cukup berbeda adalah tidak adanya agunan atau jaminan yang dipersyaratkan. Itu salah satunya. Dan untuk alami sendiri gitu ya, karena memang kita mengusung konsepnya syariah gitu. Untuk saat ini kita juga tidak tidak merequire adanya denda keterlambatan jika memang terjadi keterlambatan bayar. Itu sih mungkin. Oke, kurang lebihnya gitu. Dan segmennya tadi saya lupa, untuk segmen usaha apa saja sejauh memang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan Pak Michael punya usaha sebagai vendor gitu ya. Terus memiliki proyek yang dikerjakan untuk perusahaan-perusahaan multinasional ataupun misalkan BUMN dan lain-lain itu bisa menggunakan invoice financing atau PO financing. Nah, ini juga sistemnya jadi berbeda. Karena misalkan kalau yang lain kan working capital ada yang mungkin sifatnya dicicil selama beberapa bulan. Ini polanya ada yang memang saat punya project, projectnya dilakuin, saat invoice-nya nanti keluar gitu ya, bisa aja ditagihkan. Kalaupun memang pembayarannya dilakukan secara tenor atau tempo gitu ya, akhirnya si pembayarannya itu nanti bisa dibayar sesuai dengan tempo dari bohirnya itu. Jadi kalau misalkan projectnya nilai 100 juta, sudah dilaksanakan misalkan, invoice-nya sudah disampaikan. Nah, dibayar sama payornya 3 bulan. Ya berarti bisa diajukan pembiaya selama 3 bulan. Saat dibayar oleh payornya, nanti baru pembayaran diberikan kepada pihak alami. Jadi ada yang memang project based seperti itu. Dan basically banyaknya di project based. Nah, kalau ke Hijrah Bank, sama halnya dengan layanan perbankan pada umumnya. Jadi saat mengajukan pendanaan bisa untuk working capital ataupun investasi. Misalkan untuk pembelian ruko, untuk penambahan offline store, atau misalnya pembelian kendaraan operasional dan lain-lain. Kurang lebih gitu, Pak. Siap. Terima kasih. Cukup, paling tinggal diarahkan untuk ke marketingnya ya. Betul, betul. Tinggal diinformasikan marketingnya aja kali nanti siapa yang bisa bantu untuk day to day ini. Boleh, boleh. Nah, ini saya mungkin sambil ini juga tadi ya, sambil share screen. Kalau ada yang misalkan mau mengajukan, nanti akan dibantu sama Arkom Accelerator juga gitu ya. Nah, mungkin di sini gitu ya. Silakan mungkin sambil tanya jawab kalau ada yang mau mengajukan bisa tinggal scan QR code-nya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi teman-teman. Baik, terima kasih Kak Nizar. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, tapi ini mungkin menyangkut ke slide ternyata yang sudah dipasang ini ya. Bagaimana sih Kak langkah-langkah serta syarat-syaratnya agar bisa bergabung menjadi mitra untuk dapat permodalan ini? Bisnis Betul. saya dari Kak Rika Pandituma. Oke. Nah, ini nanti akan kita bantu ya. Jadi biar nanti teman-teman setelah misalkan masuk ke sini,
nanti dari Arkom Accelerator akan membantu untuk menjadwalkan business matching antara teman-teman dengan Hijrah Bank ataupun dengan tim dari Alami Peer to Peer gitu. Sehingga nanti kebutuhannya apa, nilainya berapa, bagaimana prosesnya itu bisa dibantu gitu ya. Dan pendataan teman-teman juga di awal akan membantu kita untuk memudahkan melakukan filter gitu ya. Filternya untuk apa gitu ya? Agar apakah memang teman-teman ini secara awal syaratnya udah bisa dipenuhi atau belum. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Oke, Terima kasih, Kak. ya sama-sama. Sepertinya ini ada, karena keterbatasan waktu ya Kak, ini satu pertanyaan terakhir dari Kak Nugraha ya. Salam Mas Nizar, saya ingin bertanya, bagaimana sih supaya kita bisa mengasah skill communication? Ya. Lebih spesifiknya ke hal negosiasi, gitu. Terutama untuk vendor, supplier, dan klien. Mungkin bisa dibantu Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ini kebetulan saya juga mungkin lebih banyak berkutat di bidang business development ya. Jadi memang komunikasi ini menjadi hal yang paling penting gitu ya. Jadi kalau misalkan gimana sih cara kita mengasah komunikasi? Yang paling penting ya, kalau kita bicara komunikasi, ini kan ada public communication, ada yang non-public communication gitu ya. Kalau komunikasi publik mungkin ini agak berbeda gitu ya. Seperti ini adalah contoh public communication gitu ya. Nah, tapi saat kita bicara soal komunikasi yang non-public gitu ya, dengan vendor, dengan lain-lain, itu udah masuk ke komunikasi yang memang sifatnya transaksional gitu ya, komunikasi bisnis gitu. Nah, sebetulnya salah satu yang mungkin perlu dilakukan, yang pertama niat dan terus melakukan latihan gitu ya. Niat dan latihannya seperti apa gitu. Kadang mungkin setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert gitu ya. Bahkan sebenarnya untuk nge-WhatsApp orang aja kadang kita suka males gitu ya. Kalau misalkan pas ketemu tapi tiba-tiba bisa cair dan lain-lain. Nah, sebelum melakukan komunikasi gitu, pahami karakter kita dalam melakukan komunikasi gitu. Karena ada yang komunikasinya itu direct, ada yang komunikasinya itu kadang bisa basa-basi gitu ya. Ada yang komunikasinya itu punya style-nya tersendiri. Nah, pahami style komunikasi kita tuh yang kayak gimana gitu. Nah, yang kedua, karena komunikasi ini adalah satu hubungan antara para komunikatornya gitu ya, antara pihak yang satu dengan yang lain, pahami juga siapa yang kita ajak komunikasi gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal supplier gitu ya, kita juga harus tahu karakteristik supplier mungkin dari teman-teman kita juga misalkan. Kalau kita ke supplier itu bisa ditawar nggak sih gitu ya? Oh bisa, dia mah baik banget gitu ya. Bisa kok bisa gitu. Saya aja misalkan harga waktu itu gitu barang per kilonya 20.000 bisa kok sama dia jadi 15.000 gitu. Asalkan gitu kamu ajak ngobrolnya misalkan di tempat tertentu. Nah, kadang kita harus kenal diri kita dalam berkomunikasi, lawan kita dalam berkomunikasi, dan situasi di mana kapan kita berkomunikasi gitu. Nah, jadi itu yang paling penting. Dan bagaimana cara mengasahnya terus latihan gitu. Dengan kita tahu diri kita, tahu lawan kita ajak terus gitu. Kita coba eksplorasi untuk melakukan komunikasi dua arah dengan banyak pihak gitu. Nanti lama-lama juga akan terlihat. Nah, paling apa yang betul-betul penting di dalam komunikasi adalah ketulusan dan kejujuran gitu. Jadi saat kita berjualan ya kita jualanlah dengan jujur gitu ya. Biar misalkan konsumen kita juga percaya gitu ya. Jangan terlalu dilebih-lebihkan gitu ya. Dan ini menurut saya adalah strategi bisnis yang betul-betul holistik ya gitu. Di mana saat kita berkomunikasi, komunikasilah dengan baik, dengan jujur gitu ya. Sopan itu udah pastilah harus gitu ya. Namun saat kita berkomunikasi dengan baik, misalkan kita jualan buah-buahan, kita bilang, maaf ya Bu, buahnya yang ini agak sedikit masam, mungkin belum matang, coba mungkin nanti belinya atau dimakannya 2 hari kemudian gitu ya. Beda lagi dengan misalkan yang cara komunikasinya ke konsumen gitu ya, ayo dong gitu ya beli ini gitu, ini enak banget, udah manis banget, tapi pas dicoba di rumah konsumennya bete gitu, itu pasti akan langsung berubah. Nah, sama intinya komunikasi mungkin rumusnya adalah memahami karakter dari kita dan lawan bicara, bagaimana kita melakukan komunikasi dan disesuaikan dengan situasinya gitu ya. Dan banyak sebetulnya teori mengenai komunikasi, cuma yang paling penting menurut saya itu. Dan ditambah tadi kejujuran dalam berkomunikasi ya gitu. Mungkin itu sih spesifiknya. Ya.
Baik, terima kasih Kak Nizar. Jadi inti kuncinya ternyata adalah memahami lawan bicaranya, lalu usahakan jujur supaya berkah ya Kak, apapun rencananya nanti. Karena keterbatasan waktu, sepertinya Q&A untuk sesi kali ini kita sudahi dulu ya Kak. Terima kasih untuk ilmunya Kak Nizar, semoga bermanfaat. Bagi Sama-sama. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa melalui grup peserta belajar digital marketing yang ada di WhatsApp ya teman-teman. Nanti kami bisa bantu teruskan kepada Kak Nizar. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi yang kedua. Akan dibawakan langsung oleh digital marketer expert di sini, Kak Erwin Saputra. Kita akan mengupas tuntas tentang kenapa sih digital marketing saat ini tuh benar-benar booming. Kenapa harus belajar itu? Teman-teman semua inginkan bisnisnya lebih berkembang. Bersama Kak Erwin ini kita akan mempelajari detail-detailnya ya setelah ini. Bagaimana Kak Erwin, apakah sudah siap? Oke, sudah siap Kak Cynthia. Semangat banget ini ya Kak. Alhamdulillah, insya Allah semangat. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Cynthia sudah berikan saya waktu untuk sharing ke teman-teman ya. Oke, yang teman-teman masih semangat untuk bisa sampai selesai, boleh diketik dong teman-teman. Masih semangat teman-teman? Lanjut, kalau selamat lanjut, ketik lanjut yuk. Bisa diketik teman-teman yang masih semangat, bisa diketik lanjut. Oke, terima kasih Kak Pamungkas. Lanjut sampai jam 2. Jam 2 nih, siap ya? Siap, jam 2. Saya nggak siap. Lanjut guys. Oke, sip. Mantap. Oke, terima kasih sebelumnya juga ke Mas Nizar. Mantap banget materinya, walaupun singkat, padat, tapi poin-poinnya banyak banget yang saya catat juga, yang saya dapatkan ilmu dari Mas Nizar tadi ya, dari Hijrah Bank. Tentunya pasti akan bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini bingung terkait dengan perencanaan bisnis, gitu ya, gimana cara memulai melalui digital, permodalan, pembiayaan dan sebagainya. Tadi luar biasa ya materi-materinya, gitu ya teman-teman. Silahkan nanti bisa diulang lagi, bisa diingat-ingat lagi untuk bisa meningkatkan bisnisnya. Oke, untuk saya sedikit mungkin ya menambahkan, saya akan coba sharing ke teman-teman. Maju, siap, maju. Oke, udah kelihatan kah slide saya, teman-teman? Udah kelihatan belum? Sudah Kak. Ada ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, saya langsung ke pertanyaan deh, teman-teman. Ya, di sebelah kanan ada gambar apa nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Makanan apa nih? Coba boleh dijawab, yang sebelah kanan ini makanan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Makanan orang, makanan orang kan, makanan orang. Makanan orang. Oke, ini makanan apa? Basreng ya. Oke, bakso goreng, teman-teman. Ya, kalau yang doyan makan pasti basreng. Yes, Mbak Devi. Ya, berarti memang suka ngemil. Oke, basreng ya, kalau kita tahu mungkin ya apa sih gitu ya, yang jualan pinggir jalan sebagainya cuma 1000-an, 2000. Ternyata diolah dengan digital, kita lihat ya, sesuai dengan materi Mas Nizar sampaikan, digital entrepreneur gitu ya, yang punya jiwa digital entrepreneur melihat peluang ini bisa jadi luar biasa ya. Produk yang biasa mungkin dianggap murahan, ini kalau diolah menjadi luar biasa. Ya, ini terjadi di Bandung. Produk basreng ini ketika diolah dengan digital, konten yang menarik, gitu ya, dengan promosi yang menjual, pemasaran yang strategi yang tepat, hingga mengantongi 600 juta per bulan nih. Coba mau nggak kira-kira 600 juta per bulan? Ya, ini Mbak Nadine dari Bandung, gitu ya, dengan namanya Basreng Rajang Mil, nama brandnya. Itu nggak kebayang oleh dia juga, nggak kebayang gitu ya. Yang penting dia packaging, dia bikin konten, ya kan, live di TikTok selama konsisten gitu ya, tiba-tiba meledak sampai ada orderan dari Taiwan. Coba yang sebelah kanan ini sama gitu ya, emak-emak rumah tangga
bikin bakwan, ya kan, coba dikirim ke saudaranya di beberapa kota, di Jakarta dan sebagainya. Akhirnya malah rame, malah orderannya banyak, hingga bikin cabang di mana-mana sekarang. Deh, bakwan Pontianak. Itulah namanya digital entrepreneur. Kita jangan terlalu, apa namanya, ingin langsung yang besar, ingin langsung yang wah bisnisnya gitu. Kita bisa melihat dari yang kita punya, yang kita bisa gitu ya, itu bisa dimanfaatkan menjadi bisnis, yang kita bisa manfaatkan menjadi peluang. Dengan digital ini semua serba bisa. Saya kan nggak punya produk, ya jasanya jadi bisa uang, bisa menghasilkan uang. Jasa yang kita punya, misalkan kita bisa menjahit, kita bisa menggambar, kita bisa menulis, kita bisa foto dan sebagainya, itu bisa menjadi bisnis gitu ya. Dengan digital ini semua bisa memiliki peluang yang sama ya. Nah, di sini saya akan beberapa poin ya akan saya jelaskan sebelum kita memasarkan produk, memasarkan jasa gitu ya. Kita harus memahami namanya marketing mix gitu ya. Artinya marketing mix itu kita harus memiliki beberapa persiapan-persiapan sebelum kita memasarkan produk, kita memasarkan jasa kita. Yang pertama adalah kita harus melakukan riset produk gitu ya. Jadi nggak asal juga ya, kita harus menemukan namanya market fit, teman-teman. Apa tuh market fit? Jadi market fit itu adalah di mana produk ini ada pasarnya, ya, pasarnya itu memang ada, dibutuhkan, dicari gitu ya, dicari orang. Kemudian kita bisa menyediakan barangnya, ya, ketika demand-nya ada, supply-nya ada, sehingga terketemulah, itu disebut dengan market fit. Nah, jangan sampai produk yang kita itu pasarkan itu tidak ada yang nyari, nggak ada yang butuh, nggak ada yang suka. Oke, jadi pastikan produknya ini adalah ada marketnya, ada pasarnya. Nah, gimana caranya supaya tahu apakah produk saya ini ada yang nyari, apakah produk saya ini ada yang suka, atau produk saya ada yang butuh? Gimana caranya? Ya, yang pertama mungkin bisa dengan bantuan tools digital, namanya teman-teman nanti cari namanya Google Trends. Ya, silakan cari Google Trends. Ya, mungkin saya bisa lihat ya. Oke, Google Trends itu bisa, nah seperti ini. Misalkan saya memasarkan jam tangan wanita. Saya tinggal ketik aja di Google Trends, ya. Saya ketik keywordnya jam tangan wanita. Nah, di sini akan terlihat tren. Ya, di mana ini ada skala 0 sampai 100. Ketika titiknya mencapai 100 seperti ini, ya, mungkin terjadi di bulan November ya atau Desember. Di bulan Desember 2021 itu sampai 100 titiknya. Grafiknya tuh menyentuh 100, artinya apa? Sedang banyak mencari, lagi tren, lagi viral, lagi hot, lagi in. Oke. Sesuai grafiknya di sini kita lihat, ini skalanya selalu di atas 50 nih. Kita lihat ya, ini batasnya 50, ini selalu grafiknya itu di atas 50. Artinya jam tangan wanita itu adalah produk yang dicari, produk yang sustainable, produk yang dibutuhkan, nggak ada matinya, nggak ada turun-turunnya. Seperti skincare, seperti apa ya, coba teman-teman silakan dicari produk yang teman-teman pasarkan, ada nggak yang nyari? Jangan sampai kita sibuk memikirkan produk, kita sibuk membuat promosi, pasarnya nggak ada. Ya, jadi saran saya adalah cari pasarnya dulu. Ketika pasarnya ada, produk itu bisa laku. Kalau pasarnya itu besar, ya berarti potensi kita untuk bisa laris itu ada. Ya, kebanyakan orang mau bisnis nyari produk bingung. Ya, produk apa yang ramai ya, produk apa yang bagus ya, barang apa ya yang bisa laku. Jangan bingung dengan produknya dulu, tapi temukan dulu pasarnya dulu. Gitu. Yang kedua bisa dengan Abersuggest ya, abersuggest.com. Ini juga bisa ketika saya ketikkan sama ya, jam tangan pria misalkan saya ketik di sini. Nah, ini menampilkan data search volume ya, search volumenya sebesar 90.500 setiap bulannya pencarian di mesin pencari Google. Artinya ini kategorinya high, tinggi. Nah, sama ini berarti produk kita, ya produk yang kita pasarkan ini besar yang mencari, luas, tinggi pencariannya, sehingga kita punya potensi untuk bisa memenangkan persaingan, kita bisa mendapatkan penjualan, gitu ya. Pasarnya ada, tinggal kita bagaimana mengemasnya, gitu ya.
Oke, jadi media itu sama sebetulnya, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya itu sama, tinggal kita bagaimana mengemasnya agar orang tuh tertarik. Oke, kedua adalah price. Ya, saya yang singkat dengan 7P ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah 7P. Produk ini yang pertama produk, kedua adalah price. Jadi price itu juga menentukan, teman-teman. Gitu ya. Jangan asal-asalan menentukan harga. Ya, kalau saran saya, cara terbaiknya adalah kita melakukan riset kompetitor, teman-teman. Kita melakukan riset kompetitor dulu untuk bisa menentukan harga. Berapa ya saya jualan baju? Berapa ya saya jualan celana ini? Berapa saya jualan parfum? Apakah dari apa namanya sesuka-suka kita gitu ya? Yang penting untung gede nggak bisa. Kita harus melakukan ada beberapa pendekatan teman-teman ya untuk menentukan harga, tapi yang paling relevan ya kalau menurut saya adalah dengan melihat kompetitor. Ya, misalkan kita punya beberapa kompetitor ya, si A dan si B misalkan. Nah, si A itu harga parfumnya misalkan 50.000, si B itu harganya 200.000. Nah, kita lihat kekurangan kelebihan mereka seperti apa. Kemudian kita jadikan kekurangan itu jadi kelebihan, kelebihannya si B itu menjadi tambahan value produk kita. Sehingga muncullah produk kita ini dengan harga misalkan 100.000 ya. Harganya cukup terjangkau mendekati yang murah, tapi memiliki value yang sama dengan yang mahal, sehingga sudah terjangkau, value-nya juga tinggi. Ya, itu yang muncul seperti Scarlett, ya, kemudian apa namanya? Kita lihat ya ada Scarlett, ada Migacoan, ada Mixu, ada dan sebagainya, karena melihat peluang itu. Ya kan harganya terjangkau, enak, gitu ya, tapi nyaman tempatnya dan sebagainya itu sehingga ramai, gitu. Kemudian ada namanya place, gitu ya, tempat juga nggak bisa asal. Saya punya donat 100 enak, tapi saya pasarkan depan rumah, ya kan. Tapi yang lewat depan rumah tuh gang kecil, orang lewat sehari itu paling 10-20 orang. Saya punya target 100 donat sehari. Bisa nggak? Ya, sulit. Lalu yang bagus gimana? Ya harus pindah tempatnya, ya kan, di tempat yang ramai. Ya, perempatan jalan, ada ojek mangkal banyak, angkot ngetem banyak, orang lalu lalang ya ke sekolah, kerja, kantor, dan sebagainya. Ribuan orang mungkin totalnya, nah itu bisa terjual 100 donat per hari. Sehingga sama di online pun, kita menggunakan digital, pastikan channel yang kita gunakan atau saluran yang kita gunakan itu memang pasarnya di sana. Karena setiap channel atau setiap saluran itu ada penghuninya masing-masing. Gitu ya. Kayak kita nih ada yang senang Instagram tapi nggak senang di TikTok. Ada senangnya di YouTube, nggak senang buka Facebook. Ada senangnya di Facebook, nggak suka buka TikTok. Jadi masing-masing media ada penghuni masing-masing. Nah, kita temukan tempatnya di mana nih, gitu ya. Maka pentingnya adalah kita belajar digital marketing itu seperti itu. Kita gunakan channel-channel yang memang potensial itu di mana, kita cari, gitu ya. Kita lihat. Ya, kalau dipelajari sih agak panjang lagi gitu teman-teman ya. Yang jelas tempat itu mempengaruhi dari penjualan. Saya kan punya prinsip gitu kan, rezeki kemana? Kalaupun saya diem, kalau rezeki mah datang sendiri. Ya memang gitu ya, konsep rezeki itu sudah ditentukan. Tapi gitu ya, secara ikhtiarnya, secara syariatnya kita harus berusaha mengikuti zaman gitu ya. Trennya sekarang di mana, trennya seperti apa, kita harus mengikuti di mana gitu ya. Kalau misalkan kita pengennya sudah yakin gitu ya, yang penting jualan aja ikhtiar pasti akan ada. Kalau kita jualnya di kebun sendirian, ya nggak ada orang lewat, ya gimana mau terjual banyak gitu. Oke, kemudian promotion. Nah, sistem promotion ini apa yang mau kita pakai, gitu ya? Itu pun menentukan, gitu ya. Mau strategi gimana? Apa buy one get one, atau mungkin free ongkir, gitu ya. Nah, itu ditentukan juga. Gitu. Jangan sampai kita lihatnya itu asal-asal juga gitu ya. Itu harus diperhitungkan matang-matang juga promosi kita mau seperti apa. Gitu. Kemudian people-nya, orang-orangnya itu seperti apa. Kalau UMKM kan kebanyakan sendiri. Ya, saya kemas sendiri, saya masarin sendiri, saya nge-CS sendiri, saya packing sendiri, kirim sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa di awal-awal gitu ya. Tapi tentukan apa saja sih yang harus saya kerjakan gitu ya. Itu people atau mungkin punya tim, satu admin, satu content creator gitu, harus diperhitungkan matang-matang. Ya.
Kemudian cycle environment, alat bantunya. Alat bantu itu apa aja yang harus kita perlukan? Oke, saya mau iklan. Oke, membuat gambar. Apa alatnya? Kita mau pakai aplikasi apa? Kemudian kita mau iklan di mana? Ya kan kita harus belajar namanya Facebook Ads, Google Ads. Ya, saya mau punya website pakai apa? Ya kan WordPress, pakai mungkin Berdu, Blogspot dan sebagainya. Jadi harus ditentukan. Ya, apa aja tools-tools atau aplikasi atau peralatan, ya, equipment yang harus kita siapkan sebelum kita memasarkan produk. Ya, sampai kewalahan, ya kan, orang yang mau belinya rame, peralatan kita nggak siap, ya kita juga nanti yang jelek, gitu teman-teman. Saya pernah tuh ya, kalau saya jual alat kesehatan di awal pandemi, itu saya punya bengkel hanya bisa menyiapkan 100 piece per hari alat kesehatan ya, waktu itu face shield ya, pelindung wajah itu hanya 100 piece ya kan, saya gembor-gembor iklan dan sebagainya, ternyata sehari 400 400 paket per hari harus terkirim, sedangkan bengkelnya hanya 100. Akhirnya ya kita begadang nggak tidur ya berapa seminggu kurang lebih, ya orderan itu sampai menumpuk, banyak yang pending, banyak yang ketahan karena kita nggak siap cycle environment-nya. Harus diperhitungkan ketika nanti rame seperti apa, ketika memang nanti kurang harus bagaimana dan sebagainya, itu disiapkan. Gitu. Dan terakhir adalah P-nya adalah proses. Ya, diperhitungkan juga prosesnya kayak gimana. Ketika transaksi mau seperti apa gitu ya. Nah, tadi udah sampaikan Mas Nizar dengan Hijrah Bank gitu ya bisa membantu kita memudahkan gitu transaksinya itu gratis sebanyak 31 kali tanpa ada admin bulanan, kemudian juga mungkin dari tim grup Hijrah juga ada permodalan, ada pembiayaan dengan investor, inkubasi dengan mentor. Ini proses yang sangat membantu ketika kita mau membangun bisnis. Nah, itu prosesnya dari sistem bisnisnya, dari sistem delivery barang ke konsumennya kayak gimana, pengirimannya, ya kan, dan sebagainya dipersiapkan. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, terakhir mungkin saya akan bahas adalah customer journey. Jadi dari orang itu ya, kalau kita lihat di luar sana itu kan banyak orang yang nggak kenal kita. Kita sebut dengan orang asing. Ya, di Facebook, Instagram, TikTok itu kan banyak orang yang nggak kenal produk kita, nggak kenal dengan brand kita. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengubah mereka menjadi pelanggan, gitu teman-teman ya, dari orang asing yang nggak kenal kita menjadi pelanggan, gitu ya. Nah, itu dengan beberapa cara. Yang pertama pasti ya orang asing atau stranger ini gimana caranya harus kita giring mengunjungi akun kita, gitu ya. Gimana caranya membuat mereka tuh datang ke toko kita, mereka itu berkunjung ke tempat kita, itu tugas pertama kita. Dengan cara apa? Ya kita membuat sosial media, ya kan, membuat konten-konten yang menarik, konten yang engaging gitu ya, interaksi sehingga mereka tertarik datang. Kepo lah bahasa sekarang ya, orang tuh pengen supaya kepo tuh gimana, itu yang PR pertama. Ya kita giring mereka agar visit, ya kan. Kalau sudah visit, ya ketika reach-nya itu luas, banyak, profile visitnya itu bertambah, nah itu followers-nya akan bertambah otomatis, ya, dan subscriber-nya akan bertambah. Tugas pertama di sini adalah konten, berarti. Di sini yang paling berperan adalah konten. Agar orang itu berkunjung ke akun kita. Ya, ketika konten ini berkualitas, ramai interaksinya, maka kalau di TikTok bisa masuk ke For Your Page. Kalau di Instagram bisa masuk ke Explore. Bisa masuk ke Suggest Post. Dan seterusnya. Ya, kalau di Facebook bisa masuk ke Top Feed. Gitu ya. Nah, ini karena dari konten. Oke, nah itu pelajari konten marketing seperti apa. Kemudian setelah mereka berkunjung, tangkap datanya. Jangan sampai followernya banyak tapi nggak punya data, sayang. Karena nggak semua follower kita itu bisa melihat postingan kita. Karena nggak semua followers itu bisa aktif menyimak postingan-postingan kita, gitu teman-teman. Maka yang paling penting ketika kita punya pengunjung banyak, gimana caranya mereka itu kita punya data, mendapatkan datanya. Ya, nah, kita harus convert mereka menjadi leads atau prospek. Dengan cara apa? Kita buat giveaway, kita buat quiz, kita buat challenge, kita buat free webinar, e-book gratis dan sebagainya. Gimana caranya mereka itu bisa memberikan datanya ke kita, nama, email, WhatsApp, gitu ya. Nah, kita
harus bisa membuat strategi dapetin database-nya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah dapat database, nah kita promosilah ke mereka, ke yang ngisi database kita itu sudah terkumpul, nah promo ke mereka. Otomatis kalau sudah kenal, itu akan lebih mudah menjual. Ya, nah dengan cara apa nih kita bisa menjual mereka gitu ya? Nah dengan cara misalkan kita terapkan customer relationship, pendekatan, teknik closing gitu ya, kemudian copywriting yang menarik. Kita juga tawarkan dengan transaksi kemudahan gitu ya, dengan Hijrah Bank tadi ya kita bisa tawarkan mereka dengan gratis transaksi gitu ya, kemudian juga kemudahan lainnya kita bisa menjadi penawaran ke mereka sehingga mudah untuk jadi closing gitu. Oke, setelah punya customer, nah jangan lupa dirawat. Ini yang jarang orang lakukan ya. Kita rawat mereka dengan cara apa ya kan, kita lakukan pendekatan dengan mereka itu. Contoh ya kan, broadcast seminggu sekali, seminggu 2 kali, kirimi informasi, kirim motivasi atau mungkin ucapan gitu ya teman-teman. Itu harus dilakukan. Ya, kita sering dapat email dari Shopee, dari Lazada, dari Gojek ya, setiap hari mungkin 2 hari sekali kita dapat pesan lewat email. Nah, itu disebut dengan customer relationship management gitu ya. Supaya apa? Tujuannya agar si audiens market kita itu tidak lari ke kompetitor, agar brand kita selalu diingat, ya bisnis kita bisa jangka panjang. Karena bisnis yang bertahan itu, bisnis yang besar itu kalau punya pelanggan, kalau punya customer, gitu teman-teman. Ya, sehingga kalau sudah kita rawat, itu akan menjadi promotor atau fans atau pelanggan, gitu ya, customer loyal. Kalau sudah punya customer loyal, kita nggak susah lagi nanti jualannya. Ada marketing gratis, ada iklan gratis yang bantu pemasaran kita. Ya kita ya kan, ketika ditanya bagus amat itu sepatunya, nah kita akan bilang, tuh belinya di Erwin Sus gitu ya. Kamu pakai apa skincare-nya tuh pakai Erwin Care gitu ya. Karena kita puas, kita enak dengan penjualnya, kita akan rekomendasikan. Yang paling bahaya kan itu ya, mulut ke mulut ya, word of mouth itu paling bahaya, paling cepat nularnya tuh kalau dari mulut ke mulut. Oke, nah itu mungkin teman-teman semuanya sharing sedikit dari saya untuk digital marketing. Jadi intinya ke teman-teman harus mulai menerapkan tadi ya strategi dari Mas Nizar tadi, digital entrepreneur, gitu ya, tentang leadership-nya, communication skill-nya, kemudian tentang memahami riset market, ya, termasuk dengan penggunaan tools-tools atau channel-channel yang bisa memaksimalkan penjualan kita, gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada di-sharingkan, silakan saya kembalikan lagi ke Kak Cynthia mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erwin ilmunya. Benar-benar mind blowing buat kita-kita, apalagi saya nih pemula pribadi banget. Apakah ada yang masih ingin disampaikan? Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, boleh dilanjutkan di grup pertanyaannya ya Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya ingin sharing sedikit informasi ya Kak Cynthia. Saya boleh sharing sedikit ke teman-temannya, ada informasi yang ingin disampaikan. Nah, berkaitan dengan tadi Mas Nizar sampaikan, gitu ya, dari Mas Nizar dari Hijrah Group, gitu ya, dari Arkom dan Alami ya. Nah, saya mau tanya ke teman-teman nih, di sini, gitu ya, teman-teman semuanya yang punya bisnis atau produk brand, kira-kira gitu ya, kalau ada peluang untuk bisa mendapatkan pendanaan gitu ya senilai lebih dari 10 juta atau mungkin mendapatkan rekomendasi gitu ya untuk bisa bertemu dengan investor, memberikan pendanaan di atas 2 miliar tadi yang disampaikan dari Mas Nizar gitu ya, tanpa agunan, tanpa jaminan gitu ya. Coba diketik mau dulu. Saya ada informasi menarik nih. Yuk, siapa yang mau dapat pendanaan dari investor, siapa mau dapat pembiayaan dari Hijrah Group? Coba diketik, silakan yang berminat mau, coba diketik mau seberapa banyak nih. Kalau banyak saya akan sharing informasinya, teman-teman. Oke. Oh ya, mantap. Oh, rame. Kenapa nih, Mau? Iya, butuh dana ya.
pastilah ya. Jadi untuk bisnis itu kan perlu dana, modal, dan mentor, betul ya? Itu paling penting banget. Oke, saya izin sharing informasi teman-teman semuanya. Sebentar, saya sharing sedikit. Oke. Sip, informasi ini ya spesial untuk teman-teman bisa dilihat. Oke, insya Allah kita akan mengadakan namanya seminar nasional dengan temanya Entrepreneur Next Level, ya, Growth Hacking Ramadan 2023, di mana seminar ini akan membahas perkembangan tren marketing 2023 dan cara menghadapinya, gitu ya. Nah, di mana event ini persembahan dari brand-brand besar ya, dari SBDM, Marketplace, Trebelio, Mercari Journal, Hijrah Bank, dan Shopee. Gitu ya. Mungkin teman-teman selama ini sulit ya mengenali bisnisnya, stuck mencari strategi yang tepat, ya ingin memanfaatkan momentum Ramadan bisa meningkatkan penjualan, ya kemudian bingung atau ngambil kebijakan bisnisnya mau seperti apa ke depannya. Ya, ini cocok banget. Kita akan mengadakan seminar besar ya di tanggal 11 Maret 2023 ya, hari Sabtu, di mana pembicaranya kita lihat di sini ada Arif Budiman ya, bisnis analis dari Shopee, ada Stephen Chow ya, senior bisnis dari Mercari Journal, kemudian ada Mas Ferdi dari senior manager Marketplace Institute, dan ada Mas Nizar kembali nanti ya dari program director Artcoms Accelerator Hijrah Bank. Ini lebih deep lagi ya Mas Nizar nanti ya, sharing di sana benar-benar akan dikupas tuntas. Dan bagi teman-teman yang hadir akan diberikan kesempatan rekomendasi bertemu inkubasi dan investor gitu Mas Nizar ya. Nah, jadi syarat-syarat ketentuannya akan dikupas tuntas di acara Entrepreneur Next Level nanti. Dan ada Mbak Zikri dari Trebelio gitu ya. Acaranya tanggal 11 Maret hari Sabtu jam 8 sampai jam 5. Jadi seharian full itu memang akan membedah strategi bisnis gitu ya ke depannya seperti apa supaya teman-teman bisa lebih upgrade lagi gitu ya. Nanti akan ada saya, di sini sudah ada pembicara, dan nanti ada Mas Nazar ya akan membahas gambaran model kondisi tren 2030, strategi taktik pemasaran yang dipahami menyongsong 2030, dan terkait dengan keuangan gitu ya, gimana cara permodalan bisnis, investor, pendanaan peer-to-peer ya bisa sampai 2 miliar tadi. Ini luar biasa banget, bagi yang hadir akan mendapatkan peluangnya yang sangat terbatas gitu ya, penawarannya yang sangat peluang emas gitu kalau saya lihat sih ya. Oke. Jadi bagi yang ingin dapat tren ya 2023 seperti apa, ingin scale up bisnisnya, bagi mau dapat insight untuk bisa bertahan bisnisnya, sampai teori yang aplikatif bisa langsung diterapkan untuk startup atau bisnisnya bersama pakar gitu ya. Nah, ini insya Allah kita akan buka. Nah, spesialnya lagi teman-teman ya, bagi yang join gitu ya, langsung bisa take action untuk seminarnya. Sini ada spesial bonus juga nih gitu ya. Bonusnya bagi yang gabung di acara seminar nanti ya, ada free Trebelio Premium. Jadi untuk bisa membuat landing page, website, toko online gitu ya, itu kita berikan Trebelio free premium selama 1 bulan senilai 300.000. Kemudian technical class ya, bagaimana menggunakan Trebelio itu senilai 500.000. Kerennya lagi ada buku marketing 2030 karya Hermawan Kertajaya, pakar marketing dunia ya, asal Indonesia, senilai 110.000. Kemudian ada dari Mercari Journal gimana cara pembukuan senilai 300.000. Free konsultasi juga dengan pakar keuangan senilai 500.000. Ada kelas dari Shopee Indonesia ya, kita akan dapat sesi khusus dari trainer Shopee Indonesia senilai 250.000. Kemudian voucher toko Shopee senilai 1 juta ya, untuk transaksi untuk tokonya di online dikasih voucher 1 juta. Kemudian peluang mendapatkan pendanaan peer-to-peer ya dengan Hijrah nanti di atas 10 juta. Rekomendasi coaching bisnis ya dengan mentor dan investor senilai di atas 10 juta sampai 2 miliar tadi. Jadi total bonusnya kurang lebih di angka 20 juta rupiah yang bisa teman-teman dapatkan ketika gabung di seminar tanggal 11 nanti. Oke, luar biasanya kabar baiknya untuk teman-teman ya, ketika mau gabung nggak perlu investasi puluhan juta atau mungkin jutaan. Ya, cukup berapa? Bagi yang gabung tanggal 1 sampai 10 Februari ini ya, tiketnya cuma 299.000. Oke.
Ingat ya, dari tanggal 1 sampai 10 Februari ini, jadi cuma 10 hari ke depan, ya itu dengan special offer early bird, ya cuma 299, ya gokil banget nih, ya dengan 200 ribuan teman-teman bisa dapat segudang tadi benefit dan ilmunya juga, ya teman-teman bisa ambil momentum ini, manfaatkan. Ya kalau dari tanggal 11 sampai 20, 349, kalau tanggal 21 sampai 28 itu 399.000. Oke, nah manfaatkan dari tanggal 1 sampai 10 ini early bird-nya cuma 299, ya dapat seminar nanti di Jakarta. Kemudian ada handbook seminar, ada makanan dan coffee break, ada buku, merchandise, sertifikat, ya, Trebile Premium, technical class, voucher, free konsultasi, voucher Shopee, kelas lanjutan Shopee, peluang untuk mendapatkan pendanaan, rekomendasi, mentoring, inkubasi bisnis. Gitu. Oke, dan ada diskon 25.000 tambahan, coba ya, makin murah lagi nih. Ada tambahan diskon dari Hijrah Bank ya senilai Rp25.000. Jadi teman-teman kalau mau gabung sekarang, jadi cuma berapa tuh potong 25.000? Cuma 270-an ya, cuma 270-an nih. Caranya adalah teman-teman silakan download aplikasi Hijrah Bank ya. Silakan download aplikasi Hijrah Bank. Kemudian nanti ketika masukkan kode, itu masukkan kodenya adalah kode referralnya SBDM supaya dapat potongan diskon 25.000. Ya, jadi teman-teman nanti daftar, kemudian nanti pas transfer kurangi 25.000. Oke, karena teman-teman sudah download Hijrah Bank, tinggal komunikasi ke admin, saya sudah download Hijrah Bank. Oke, jadi spesial bagi sesi malam ini nih yang tahun berarti ya, yang tahun ini dapat harga termurah, gitu ya, penawaran murahnya cuma 270-an dengan cara download Hijrah Bank. Gitu. Oke, mungkin dari Hijrah Bank, Mas Nizar, ya ada kelebihan lain nggak kira-kira ketika teman-teman nanti download Hijrah Bank tuh selain apa namanya bisa ikut pendaftaran termurah, mungkin ada aplikasi ini kelebihannya apa tuh, Mas Nizar? Boleh sharing nggak kira-kira? Ya, nanti kalau ini sorry ya suara saya agak serak nih. Kalau terkait sama Hijrah Bank, nah itu kalau teman-teman udah buka, terus udah buka akunnya, itu ada yang namanya Hijrah Box. Jadi Hijrah Box itu buat misahin eh, ini ya, apa rekening yang ada gitu ya. Baik itu misalkan mau misahin rekening untuk tabungan pendidikan dan lain-lain dalam satu aplikasi aja gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi bagian yang ini ya baik untuk mengatur ini juga keuangan teman-teman gitu. Dan nanti juga sebetulnya ke depannya akan ada di dalam Hijrah Bank ini akan ada layanan khusus para pebisnis gitu ya. Ya mungkin saya belum bisa share sekarang, cuma nanti akan ada manfaat dalam hal pengelolaan tadi. Jadi harapannya pengelolaan keuangan teman-teman bisa lebih baik dan teman-teman bisa jadi lebih kredibel untuk mendapatkan permodalan. Kurang lebih gitu sih. Wow. Keren, mantap. Ya luar biasa dari Hijrah Bank, nanti ada kantong-kantong, jadi mungkin teman-teman nanti bingung ya kalau punya rekening kan biasanya ini untuk rumah, untuk keluarga, untuk kerjaan, untuk bisnis. Nah dengan Hijrah Bank itu bisa dibagi-bagi gitu ya, ada box-box gitu ya Mas Nizar ya. Kemudian nanti Betul, teman-teman betul. bisa akses permodalan di situ. Kemudian yang saya ketahui juga ketika buka rekening ini tidak ada biaya minimum setoran ya Mas Nizar. Betul, betul, betul. Kemudian tidak ada biaya admin bulanan, ya. Kemudian free transaksi semua bank, ya, sebanyak 31 kali transaksi setiap bulannya, gitu Betul, ya. betul. Ya. Betul Nah, banget, betul banget. nih teman-teman, jadi kalau sama ini, aduh, ya kan 2.500, 6.500, sayang banget, gitu ya. Kali 10 aja udah 300.000 gitu, atau 30.000. Nah, dengan Hijrah Bank ini 31 transaksi atau ibaratnya sehari sekali transaksi itu free admin, gitu. Dengan Hijrah Bank ini banyak benefitnya. Jadi saran saya langsung download aplikasi Hijrah Bank, kemudian kode referralnya masukkan SBDM supaya nanti daftar seminarnya dapat potongan tambahan 25.000. Jadi cukup 270 gitu ya, teman-teman bisa dapat yang paling fantastik adalah tadi gitu ya, akses dengan mentor, investor, yang keren lagi adalah buku marketing 2030 dari pakar marketing dunia ya. Itu Pak Hermawan Kertajaya. Ya silakan, cuma 2.000-an, kalau berminat silahkan langsung amankan ya, mumpung takutnya nanti bisa lupa gitu ya. Untuk daftar bisa ke sini ya, sbdm.co.id/seminar. Gitu ya. Acaranya di mana? Acaranya di Jakarta Timur, di daerah Ciracas, ya di Gedung Erlangga, Penerbit Erlangga.
teman bisa cari ya, Erlangga Jakarta Timur. Gitu. Nah, kita akan di sana hari Sabtu 11 Maret. Ya, amankan sekarang, langsung take action, langsung tandain tanggalnya, ya takutnya nanti keburu lupa, gitu kan? Karena terbatas seatnya cuma di angka 100-an gitu ya. Nah, jadi take action sebelum kita nanti pasarkan ke umum. Nah, bagi yang gabung di sini dapat special benefitnya tadi ya, potongan tambahan. Oke, itu aja informasi yang saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, silakan join bagi yang mau ketemu langsung dengan Mas Izar nanti bisa foto bareng tambahannya. Ya, oke. Terima kasih dari saya ke Kak Sintia lagi saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi tambahannya Kak Erwin Saputra dan Kak Nizar. Penawarannya benar-benar worth it sih ya kalau dipikir-pikir. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Seatnya terbatas, to grab your best. Demikian dengan berakhirnya sesi digital marketing oleh expert kita, Kak Erwin Saputra, berakhir juga webinar pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini, Kak Muhammad Nizar Mustaqim, Program Director dari Arkham Accelerator. Lalu ada Kak Erwin Saputra, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kita semua berguna bagi kita semua dan berdampak nyata pada bisnis kita ya teman-teman, bisa berkembang setelah mendapatkan seminar malam ini. Jangan lupa untuk follow terus di Instagram account-nya sbdm.co.id karena di sana ada info-info lanjutan tentang premium webinar selanjutnya untuk minggu depan dan depannya lagi karena rencananya akan dirutinkan ya teman-teman. Saya pribadi Cynthia Saralianita dan segenap tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semuanya, Mas Izar semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin, Mbak Cynthia semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.